Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita syarakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampuh Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Hasria M. Farmaifo. Perkenalkan, nama saya Yunirham. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat dengan judul model pembelajaran batas dan menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit hakikat desain pembelajaran. Menurut Herbert Simon, Dick and Carey tahun 2006 mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Melalui desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, desain instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria, di antaranya berorientasi pada siswa, berpijak pada pendekatan sistem, dan teruji secara empiris. Desain sistem pembelajaran berbeda dengan perencanaan sistem pembelajaran. Walaupun perencanaan pembelajaran berkaitan dengan desain pembelajaran, keduanya memiliki posisi yang berbeda. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan atau penerjemahan suatu kurikulum sekolah, sedangkan desain menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa seperti yang dikemukakan oleh Anthony Bates sesuai dengan judul di atas tadi. Dia merancang model pembelajaran terbuka dengan sistem pendidikan jarak jauh, di mana hal ini dilakukan karena terdapat hambatan, misalnya usia, lokasi geografis, keterbatasan waktu, maupun situasi ekonomi. Seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi silabus RPP, untuk membuat desain pembelajaran, guru harus memahami dan menggunakan model yang dianggap cocok untuk dikembangkan. Gentry tahun 1994 berpendapat bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan model desain pembelajaran pada dasarnya merupakan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan model front-end system oleh Bates. Pembelajaran secara terbuka adalah tujuan utama atau kebijakan kependidikan. Karakteristik pendidikan terbuka yang utama dan terpenting adalah menghilangkan semua hambatan untuk belajar. Hal ini bukan berarti mengharuskan adanya persyaratan bagi siswa untuk belajar, dan untuk sebagian siswa yang memiliki keterbelakangan dan sebuah langkah yang menentukan untuk menyediakan pendidikan pada bentuk yang sesuai untuk memecahkan masalah keterbelakangan tersebut. Tujuan yang lain dari model ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar jarak jauh yang akan meningkatkan pengalaman bagi peserta melalui interaksi. Dalam mempertimbangkan pengaturan pendidikan,
Bates juga mengklaim karena jenis kelamin, ras, dan penampilan fisik, status, atau pengalaman yang tidak nampak. Dan karena akses ke konferensi dapat dibuat dan disediakan bagi siswa dan guru secara sama, dan setiap orang berpartisipasi yang dinilai semata-mata pada nilai kontribusi mereka, meskipun hal ini sangat tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh tutor atau moderator. Menurut Bates tahun 1995 di halaman 11. Yang selanjutnya saya akan jelaskan model front-end system oleh Bates. Di sini saya akan menjelaskan sedikit front-end system. Model Bates diciptakan oleh Anthony, bisa dibilang Tony Bates, berdasarkan pengalaman mengembangkan pembelajaran terbuka jarak jauh di Kanada tahun 1995. Dalam penelitian awal, Bates menemukan fakta bahwa banyak kelemahan dalam pendidikan jarak jauh. Salah satu kelemahannya adalah minimnya interaksi belajar. Berdasarkan pengamatan Bates, kebanyakan pendidikan jarak jauh berbentuk jiplakan dari pembelajaran tatap muka yang dipindahkan ke dalam bentuk digital dengan tidak mempertimbangkan aspek kekhasan dari pembelajaran terbuka jarak jauh. Menurut Bates, desain pendidikan terbuka seperti itu tidak memberikan fasilitas belajar mandiri yang optimal. Selain itu, potensi teknologi yang seharusnya berdampak terhadap pelipat gandaan nilai lebih terhadap efektivitas dan efisien proses dan hasil belajar cenderung tidak signifikan. Model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Bates ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh atau yang bisa disingkat SPJJ. Sistem pendidikan jarak jauh telah digunakan secara luas sebagai alternatif sistem pendidikan yang dilakukan secara reguler. Sistem pendidikan ini telah membuka kesempatan yang luas bagi mereka yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan yang diselenggarakan secara reguler. Pembelajaran jarak jauh di sisi lain kekurangan filosofi dan memiliki banyak metode pendidikan. Siswa dapat belajar pada waktu lain di tempat yang mereka suka seperti rumah atau pusat kerja dan pembelajaran tanpa tatap muka dengan pengajar. Bates berpandangan bahwa penyelenggaraan program sistem pembelajaran jarak jauh dimanapun sangat dipengaruhi oleh penggunaan media dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Menurut Moore dan Kersley tahun 2005, sistem pendidikan jarak jauh memiliki sejumlah karakteristik yang khas, sebagaimana yang pertama, terpisahnya lokasi tutor dan siswa secara geografis. Seperti yang kita rasakan saat ini juga, terpisahnya antara dosen dan siswa pada saat belajar. Dosen dan siswa hanya bertatap muka pada waktu Zoom meeting. Itu pun pembelajarannya tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka yang biasanya. Yang kedua, adanya dukungan organisasi penyelenggaraan program. Yang ketiga, digunakannya media dan teknologi pembelajaran. Yang keempat, berlangsungnya proses komunikasi dua arah. Yang kelima, terselenggaranya seminar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penyelenggaraan program pembelajaran berbasis industri. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Bates menggambarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merancang, memilih, mengembangkan media dan bahan ajar, serta menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Selain itu, Bates juga memasukkan unsur-unsur personel yang terlibat dalam langkah-langkah kegiatan di dalam modelnya. Langkah-langkah sekaligus merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam model. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah model front-end system. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi sasaran atau siswa. Yang kedua, menganalisis kurikulum. Yang ketiga, menentukan isi materi pelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah yang kedua adalah dari model Bates
memilih media dan teknologi yang akan digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran pada sasaran. Bates tahun 2005 di halaman 50 mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih jenis yang dapat digunakan dalam program sistem pendidikan jarak jauh. Yang pertama yaitu akses. Sedikit saya jelaskan. Setiap mahasiswa yang mengikuti program sistem pembelajaran jarak jauh harus memiliki akses untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat dalam bahan ajar. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab dalam memilih dan menentukan bahan ajar yang digunakan untuk program sistem pembelajaran jarak jauh yaitu seberapa besar akses mahasiswa terhadap penggunaan media dan teknologi. Kembali lagi seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu Zoom dan internet. Apakah siswa bagus atau tidaknya dalam menggunakan Zoom dan internet tersebut. Yang kedua, cost. Faktor biaya merupakan hal yang sangat penting dalam memilih media dan bahan ajar yang akan digunakan. Seberapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan produksi media serta bahan ajar dan tingkat keefektivitas biaya dari penggunaan media dan bahan ajar. Yang ketiga, teaching and learning. Jenis media dan bahan ajar yang dipilih harus dapat mendukung kegiatan pembelajaran pada program sistem pembelajaran jarak jauh. Hal yang penting perlu mendapat perhatian adalah para mahasiswa yang mengikuti program sistem pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan mahasiswa program pendidikan reguler. Mahasiswa program pendidikan jarak jauh perlu terbiasa untuk melakukan proses mandiri. Yang keempat, interaktif. Belajar merupakan sebuah proses interaksi yang intensif antara mahasiswa dengan sumber belajar. Dalam hal ini, sumber belajar perlu diartikan dalam konteks yang luas, meliputi orang, pesan, teknik, bahan, proses, dan lingkungan. Melalui penggunaan bahan dan sumber belajar, seseorang akan dapat memperoleh pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan. Yang kelima, organization change. Penggunaan media dan teknologi seringkali mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi pada lembaga penyelenggaraan program sistem pembelajaran jarak jauh. Sebagai contoh, penggunaan media video dan siaran televisi mengharuskan institusi sistem pembelajaran jarak jauh menambah unit baru yang berperan dalam mengembangkan dan memproduksi program video pembelajaran. Yang keenam, novelty. Bahan dan media yang digunakan dalam program sistem pembelajaran jarak jauh harus memuat materi atau substansi yang baru. Isi atau materi program dalam media dan bahan ajar yang digunakan dalam program sistem pembelajaran jarak jauh harus mudah diperbaharui. Yang ketujuh adalah speed. Mengenai seberapa cepat mahasiswa dapat mempelajari isi atau materi program pembelajaran, kemudian tentang kendala teknis yang dialami mahasiswa untuk mempelajari isi program. Ini sangat penting karena media dan teknologi yang dipilih harus menjadi bagian integral dari proses dan aktivitas belajar mahasiswa. Robert Heinitz tahun 2005 mengemukakan beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk menyampaikan substansi dalam program sistem pendidikan jarak jauh. Yang pertama yaitu media cetak, yang kedua media audio, yang ketiga media video, yang keempat komputer, yang kelima multimedia, yang keenam jaringan komputer, yang keenam jaringan komputer. Itu beberapa menurut Heinitz jenis media yang dapat digunakan untuk menyampaikan substansi dalam program sistem pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Langkah terakhir dari model desain sistem pelajaran yang dikemukakan oleh Bates yaitu penyampaian isi atau materi pelajaran kepada siswa yang mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai target audiens. Untuk mendukung keberhasilan langkah ini, diperlukan adanya beberapa sarana pendukung.
Yang pertama yaitu sarana penyimpanan dan bahan ajar. Yang kedua, perpustakaan sebagai tempat mencari referensi untuk pengembangan bahan ajar dan substansi. Yang ketiga, sistem komunikasi dan teknologi untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran kepada siswa. Itulah presentasi paper yang telah saya buat untuk memenuhi tugas kuliah pada model dan desain pelajaran PJOK. Sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.